Bapak-Bapak sekalian, siswa Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Riau. Kita akan mulai ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya mengucapkan selamat siang bagi Bapak-Bapak sekalian serta semua siswa Sekolah Polisi Negara siang hari ini. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Saya mengajak kita untuk bersatu terlebih dahulu di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan padamu pada saat siang hari ini, hamba beserta anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang berada di Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Riau. Kami bersyukur, kami percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kami bisa masuk dalam hadirat-Mu dan beribadah pada saat siang hari ini. Pimpin, kawali kami, suci kuduskan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, dan firman yang pada saat siang hari ini akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kami sekalian yang mendengarkan, dan juga kami akan jadikan firman-Mu itu akan kami lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami akan mendengarkan firman-Mu pada saat siang hari ini. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, merupakan suatu kehormatan bagi saya pada saat siang hari ini, jikalau siang hari ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak-Bapak sekalian, Bapak-Bapak pengasuh, maupun siswa-siswa Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Riau. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan kita dengarkan, yang akan kita sharingkan bersama pada saat siang hari ini, saya ambil dari salah satu kitab di Perjanjian Lama, yaitu kitab pertama, yaitu kitab Kejadian 2, ayatnya yang ke-8, dan juga ayat yang ke-15. Kitab Kejadian 2, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15, saya akan membacakannya bagi kita sekalian pada saat siang hari ini. Ayatnya yang ke-8. Selanjutnya Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara yang terkasih, siswa Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Riau. Nats firman Tuhan yang kita baca tadi adalah sebuah kisah yang menceritakan tentang aktivitas Tuhan dan tugas apa yang diberikan kepada manusia. Manusia pertama dalam hal ini adalah Adam yang diciptakan. Setelah selama 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi beserta isinya. Dan di hari yang ke-7 Allah beristirahat. Dari nats yang kita baca tadi, setelah dia beristirahat, dia melakukan aktivitas lainnya dengan membuat taman di Eden, atau yang kita biasa kenal, Taman Eden. Kemudian setelah membuat Taman Eden, Tuhan mengambil manusia pertama itu, Adam, dan ditempatkannya di Taman Eden, serta diberikan tugas dan tanggung jawab. Yang kita baca tadi, kita dapat ketahui tugas dan tanggung jawab daripada seorang manusia yang pertama, yaitu Adam, adalah mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya, termasuk manusia, dengan memiliki tujuan. Tuhan tidak asal menciptakan manusia di hari pertama atau di pertengahan. Justru Tuhan menciptakan manusia di hari yang terakhir. Ketika segala sesuatunya telah baik dan luar biasa. Demikian juga halnya dengan Adam di sini. Allah memiliki tujuan. Allah memberikan tugas kepada Adam untuk mengusahakan dan melihara Taman Eden. Demikian juga dengan Taman Eden
dibentuk Tuhan. Tentunya Tuhan memiliki tujuan juga bagi taman ini, yaitu sebagai tempat hidup dan juga sebagai tempat beraktivitas manusia pertama, yaitu Adam. Jadi kita dilihat di sini, saudara-saudara, selalu ada tujuan, selalu ada maksud. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Jadi Tuhan menciptakan itu tidak asal sembarangan. Jadi kalau Tuhan bilang, ada orang yang bilang bahwasanya, saya bingung, saya hidup ini nggak ada tujuan. Itu sebenarnya salah. Itu salah, saudara. Setiap kita yang diciptakan, Tuhan memiliki maksud dan tujuan. Nah, dari bacaan yang kita baca tadi, kita temukan makna paralelnya bagi kita sekalian. Saudara-saudara, siswa-siswa sekolah polisi negara. Apa makna paralel dari tugas dan tujuan Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara dengan saudara-saudara sekalian yang berada di sekolah polisi negara sebagai siswa-siswa SPN Polda Kepulauan Riau. Saya temukan ada dua makna paralel yang sehubungan dengan saudara-saudara sekalian, sehubungan dengan mengusahakan dan memelihara bagi kita, bagi bapak-bapak sekalian, siswa-siswa SPN pada saat ini. Yaitu makna paralel yang pertama, yang berkaitan dengan status atau posisi saudara-saudara sekalian, yaitu sebagai siswa-siswa sekolah polisi Polda Kepulauan Riau. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila saya memaparkan arti daripada mengusahakan, jika saya lihat arti kata mengusahakan yang berasal dari kata usaha, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha itu adalah kegiatan atau pekerjaan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai sesuatu maksud. Dengan kata lain, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini menerangkan bahwasanya mengusahakan itu ada maksud atau tujuan. Demikian juga Adam ditempatkan di sini, di Taman Eden, ada maksud dan tujuan. Kemudian saya coba mencari lagi apa arti daripada memelihara di sini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memelihara dengan kata dasar pelihara, itu adalah menjaga dan merawat baik-baik dengan maksud atau tujuan agar tetap dalam kondisi yang baik, atau kelangsungan hidup di mana dia ditugaskan di Taman Eden. Makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan itu memiliki kelangsungan hidup yang lama. Jadi tetap ada maksud daripada kata mengusahakan dan memelihara. Jadi ada maksud dan tujuan di situ. Nah, itulah arti kata dari dua tadi, Bapak-bapak sekalian. Mengusahakan dan memelihara. Kalau kita gambarkan dari tadi, nats yang kita baca tadi, kita gambarkan Adam yang diberikan tugas untuk mengusahakan dan memelihara sebuah taman. Dapat kita katakan bahwasannya Adam, statusnya, tugasnya pada saat itu adalah seorang penjaga taman, seorang tukang kebun. Tujuan Adam pada saat itu diciptakan sebagai tukang kebun, di mana di area kerja Adam adalah Taman Eden. Adam diambil dan ditempatkan di Taman Eden dengan tujuan untuk melakukan segala hal yang berhubungan dengan mengusahakan taman itu, saudara-saudara. Mengusahakan dan memelihara agar Taman Eden tersebut dalam kondisi baik, berkesinambungan, dan menghasilkan. Di mana kita tahu, Adam itu bertanggung jawab kepada Allah sendiri. Jadi di sini, atasan daripada Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden adalah Allah penciptanya. Allah pencipta langit bumi beserta dengan isinya.
Demikian juga dengan saudara-saudara sekalian, siswa-siswa Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Riau. Saya dapatkan informasi dari Pak Bultom ada sekitar 70-an siswa yang ada di sana, dan semua ini adalah polisi laki-laki. Tuhan menempatkan kalian saat ini di Sekolah Polisi Negara Polda Kepri dengan status calon polisi negara. Statusmu calon polisi negara, dan taman Edenmu sekarang adalah saat ini adalah SPN Polda Kepri. Tuhan memberikan tugas untukmu, dan peliharalah itu. Maksudnya apa di sini? Jadilah siswa-siswa yang baik. Tunjukkan etos belajarmu selama engkau masih menjadi siswa di Polda Kepri, SPN Polda Kepri. Tunjukkan karaktermu yang baik kepada pengajar-pengajarmu, pengasuh-pengasuhmu, kepada senior-seniormu. Jangan engkau menjadi seorang siswa yang troublemaker atau apa namanya, yang menjadi biang kerok. Atau mungkin juga bisa dibilang, jangan sampai ada di antara kita yang tidak menjadi siswa yang berprestasi. Ingat, bagaimanapun juga, saudara-saudara adalah anak-anak Tuhan. Seperti Adam memiliki atasan, Tuhan penciptanya. Demikian saya percaya kita sekalian, saudara-saudara sekalian, bertanggung jawab kepada Tuhan yang adalah penciptamu. Tunjukkan jati dirimu sebagai siswa polisi negara yang merupakan anak Tuhan. Kemudian apalagi yang bisa kamu lakukan, yang kalian bisa lakukan untuk mengusahakan dan memelihara selama statusmu sebagai siswa sekolah polisi negara. Jaga kondisi kesehatan, jaga hubungan antar siswa. Demikian juga belajar dengan serius. Serap setiap pelajaran yang diberikan oleh pengajar-pengajarmu atau pengasuh-pengasuhmu dengan baik. Karena setiap pelajaran yang engkau terima, itu akan engkau aplikasikan di lapangan ketika engkau telah lulus dari sekolah polisi negara dan dinyatakan sebagai seorang polisi. Itu adalah segala upaya, segala hal, segala aktivitas yang kalian lakukan untuk maksud, untuk tujuan, dinyatakan lulus dan diaplikasikan ketika kalian sudah menjadi polisi pada nantinya. Segala hal didapatkan tidak secara gampang, namun ada yang menjadi bagian yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan. Namun saya pada saat ini mau menyatakan, percayalah bahwasanya dalam melanjutkan, dalam menjalani pendidikan di sini, Tuhan Yesus beserta kalian. Dan percaya bahwasanya bersama dengan Tuhan Yesus, kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan setiap kita, setiap siswa-siswa, anak-anak Tuhan yang ada dan hadir di sini, saya percaya, sebagaimana saya uraikan tadi, usahakan dan pelihara, itu memiliki tujuan. Dan saya percaya kalian pun di sini pada saat ini memiliki tujuan yang sama. Apa tujuan kalian di sini? Saya percaya kita semua memiliki tujuan. Harus lulus dari sekolah polisi negara. Harus lulus sekolah polisi negara. Tapi bukan cuma sekedar lulus, tapi sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkan dengan nilai yang terbaik. Lakukan apa yang menjadi tugasmu selama engkau menyandang statusmu sebagai siswa sekolah polisi negara, Polda Kepulauan Riau. Usahakan dan pelihara itu. Saya coba mengutip apa yang dikatakan oleh Kapolda Kepri pada tahun 2020. Saya lihat semalam di internet, saya coba lihat mengenai sekolah polisi negara.
bulan November kalau nggak salah itu, beliau bilang, beliau memberikan kalimat ini pada saat pembukaan kalau nggak salah di bulan November tahun 2020. Beliau katakan, lakukan sebagai siswa sekolah polisi negara, lakukan prinsip pendidikan yang sehat, disiplin, dan berkualitas agar dapat mewujudkan sumber daya Polri yang berkualitas, unggul, dan berbudi pekerti. Kalian siap melakukannya? Itu apa yang dikatakan Kapolda Kepulauan Riau tahun 2020 bulan November. Itu makna pertama yang saya dapatkan, yang saya sharingkan pada saat siang hari ini. Kemudian makna yang kedua, makna paralel kedua yang berkaitan dengan status atau posisi saudara-saudara sekalian setelah lulus dari sekolah polisi negara, yaitu menjadi seorang polisi Republik Indonesia. Sebagaimana kita ketahui tadi, setelah saya paparkan apa arti kata mengusahakan, yaitu berasal dari kata usaha, yang artinya adalah suatu kegiatan atau pekerjaan dengan mengerahkan tenaga, dengan mengerahkan pikiran, dengan menggerakkan semua anggota badan untuk mencapai suatu maksud dan tujuan. Demikian juga dengan arti kata memelihara seperti yang saya sampaikan tadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berasal dari kata pelihara. Arti kata tersebut adalah menjaga dan merawat baik-baik dengan maksud dan tujuan. Dari kedua kata itu, dari kedua kata merawat, mengusahakan, dan memelihara, selalu ada maksud dan tujuan. Demikian juga nanti, pada saat saudara-saudara sekalian sudah dinyatakan lulus dari sekolah polisi negara, ada maksud dan tujuan Tuhan dimanapun engkau ditempatkan nanti. Merawat, mengusahakan, dan memelihara. Ketika kalian sudah lulus dan mendedikasikan diri sebagai polisi Republik Indonesia, usahakan dan pelihara tempat di mana kalian ditugaskan, tempat di mana kalian ditempatkan. Sekali lagi, saya katakan, ketika engkau menjadi siswa SPN, maka tempat Taman Edenmu adalah sekolah polisi negara. Namun ketika engkau menjadi seorang polisi, setelah dinyatakan lulus sekolah di SPN, Taman Edenmu adalah tempat di mana engkau mendedikasikan dirimu. Apakah itu di Polres? Saya lihat kayaknya kemarin ada sekitar 7 ya, kalau Polda Kepri ya, ada Polres. Apakah itu entah engkau akan ditempatkan di mana, apakah itu di Polres, ataukah di Polda, atau dimanapun, di bagian manapun. Itu adalah Taman Eden. Usahakan dan pelihara. Ketika engkau sudah dinyatakan lulus, maka statusmu bukan lagi sebagai seorang siswa, tapi statusmu adalah seorang polisi Republik Indonesia. Maka pelihara dan usahakan statusmu sebagai anggota Polri. Itu status yang Tuhan berikan bagimu. Ketika engkau sadari bahwa statusmu sebagai seorang polisi ini adalah dari Tuhan. Saya percaya dimanapun kalian ditempatkan, bagian apapun itu, kalian akan melakukan yang terbaik. Sehingga pada saat kalian berinteraksi dengan masyarakat, dimanapun engkau berinteraksi dengan mereka, tempat dimanapun engkau ditempatkan, dimanapun engkau mendedikasikan dirimu, masyarakat tersebut melihat hal yang terbaik dari kalian, melihat hal yang terbaik, hal yang baik dari kehadiran seorang polisi di situ, kehadiran kalian di situ. Kalian adalah polisi. Siswa-siswa sekolah polisi negara ini adalah polisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Interaksi kalian ini langsung. Jangan sakiti hati masyarakat. Berikan pelayanan yang terbaik. Berikan kemampuan yang terbaik kalian bagi mereka.
Tidak dipungkiri bahwa banyak oknum-oknum polisi juga di luar sana. Tapi jangan kalian ikuti. Jangan ikut-ikutan menjadi polisi yang buruk atau bad cop. Jadilah polisi yang baik. Jadilah polisi bintara yang tahu bahwa Tuhan menempatkan kalian, Tuhan memberikan status kalian untuk kalian usahakan dan pelihara. Di dunia ini kalian memiliki atasan, komandan-komandan kalian. Terlebih itu, kalian memiliki atasan yang agung, yang besar, yang memelihara kalian, yang menciptakan kalian. Tuhan Allah. Lakukan dengan bertanggung jawab, lakukan dengan baik. Selepasnya kalian dari sekolah polisi negara. Saya percaya kalian yang ada di angkatan ini, siswa-siswa, saudara-saudaraku yang ada di angkatan ini. Setelah saya paparkan tadi, bahwasanya ada tugas, ada tujuan kalian ditempatkan, yaitu mengusahakan dan memelihara. Mengusahakan dan memelihara tempat penugasan kalian, institusi kalian di mana kalian bekerja. Dan ketika kalian tahu Tuhan menyertai kalian, maka saya percaya saudara-saudara sekalian ke depan akan menjadi polisi-polisi yang takut akan Tuhan. Dan setiap tempat, dimanapun kalian ditempatkan, bagian apapun, saya percaya ketika engkau berada di situ sebagai anak-anak Tuhan, itu akan menjadi tempat yang terbaik. Ketika engkau menjadi polisi di Polres, Polres itu menjadi Polres yang terbaik. Ketika engkau menjadi bagian yang terbaik, apakah itu di bagian reskrim, atau lalu lintas, ataupun dimanapun nanti kalian ditempatkan, itu adalah menjadi tempat yang terbaik. Karena ada anak Tuhan, karena ada kalian di situ ditempatkan. Dan karena kalian tahu, kalian ditempatkan di situ. Taman Eden diberikan Tuhan bagi kalian untuk mengusahakan dan memelihara. Dan kalian tahu, dimanapun ditempatkan, itu adalah Taman Eden bagi kalian. Di mana Tuhan bilang, usahakan dan pelihara tempat itu. Kembali saya coba mengutip apa kata Kapolda Kepri di tahun 2020, bulan November. Beliau bilang begini, Kapolda Kepri. Jika kalian hanya menjadi polisi untuk mencari pekerjaan, saya pastikan kalian hanya menjadi beban di institusi kepolisian, menjadi beban di negara, menjadi beban di masyarakat. Karena pasti kalian akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan negara kepada kalian. Saya percaya kalian di sini, siswa-siswa sekolah polisi negara, pasti akan memberikan yang terbaik, bukan hanya pada institusi kalian, tapi juga melakukan yang terbaik kepada Tuhan, menjadi polisi-polisi yang takut akan Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara sekalian, ingatlah, sekolah polisi negara, Polda Kepulauan Riau, dan penempatan kalian dimanapun itu nantinya, itu adalah merupakan Taman Edenmu. Oleh karenanya lah, usahakan dan pelihara. Dan ketika kalian mengusahakan dan memelihara itu, saya percaya kalian akan berhasil menyelesaikan sekolah dan berhasil menjadi polisi-polisi yang baik, menjadi polisi-polisi yang takut akan Tuhan. Jadilah siswa dan polisi SPN yang tahu bahwa Tuhan punya tujuan, bahwa Tuhan punya maksud dalam hidup masing-masing kita. Rawat, usahakan, peliharalah status yang kau sandang saat ini, siswa sekolah polisi negara, dan usahakan dan pelihara status yang akan kau sandang nantinya, yaitu seorang polisi Republik Indonesia. Usahakan dan pelihara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik,
yang menjadikan dan yang menciptakan kami. Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Pada saat siang hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan buat firman yang kau sampaikan. Biarlah firman yang kau sampaikan, yang kami dengarkan pada siang hari ini, bukan saja kami mendengarkannya dengan baik, tapi selepas kami dari keluar ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman yang tahu apa maksud dan tujuan daripada kami diciptakan. Saat ini SPN Polda Kepri adalah Taman Eden bagi kami. Dan kami anak-anak akan kami usahakan dan akan kami pelihara SPN Polda Kepri. Dan pada akhirnya, ketika kami lulus dari SPN Polda Kepri, status kami seorang polisi Republik Indonesia. Status yang kami sandang itu pun akan kami usahakan dan kami akan pelihara. Sehingga kami dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, dan mereka melihat ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami bukan saja melakukan tugas dengan baik untuk atasan kami nanti, namun terlebih terutama, kami melakukan tugas kami dengan baik. Kami menjadi seorang polisi Republik Indonesia yang baik, karena kami tahu atasan kami terlebih adalah Tuhan yang menjadikan dan menciptakan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat siang hari ini, aku juga berdoa Tuhan, bagi setiap pengasuh-pengasuh, bagi pimpinan Sekolah Polisi Negara Kepulauan Riau, dan yang terutama bagi anak-anakmu siswa Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Riau. Aku berdoa, aku mendoakan mereka. Bapa berkati kehidupan mereka, keseharian mereka dalam menjalani hari lepas hari selama menjadi siswa di Sekolah Polisi Negara ini. Bapa berkati keluarga yang mereka tinggalkan, Bapa berkati setiap apa yang mereka kerjakan dan lakukan. Semua pelajaran dapat mereka terima dengan baik. Jagai kesehatan mereka, sehingga sampai pada akhir mereka mengikuti sekolah ini, pendidikan ini, mereka tetap sehat. Aku berdoa bagi setiap orang tua yang mereka tinggalkan, Tuhan berkati mereka Tuhan, dengan berkat yang kesehatan yang daripada Tuhan. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua pimpinan di Polda Kepulauan Riau, mulai dari Kapolda, Wakapolda, dan siapapun Tuhan, jabatan tertinggi sampai pada yang paling terakhir. Semuanya aku berdoa Tuhan berkati. Polda Kepulauan Riau dalam pemeliharaan Tuhan, keamanannya, kenyamanannya, ketentraman. Aku percaya di tangan Tuhan. Tuhan menjaga langsung, Tuhan memelihara langsung, dan menjaga Polda Kepulauan Riau dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan, ada kemurahan Tuhan, ada shalom-Nya Tuhan bagi Polda Kepulauan Riau dan bagi anak-anak di Sekolah Polisi Negara Polda Kepulauan Riau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berasa mengucap syukur, dan kami juga tidak lupa berdoa bagi negara kami Indonesia. Negara yang kami cintai, di mana kami hidup, kami lahir, kami tumbuh, dan kami mengabdikan diri. Berkati Tuhan. Percaya juga, kami Tuhan, Engkau beracara, Engkau memberkati, Engkau menjaga negara kami. Terpuji nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berusaha mengucap syukur, dan kami akhiri ibadah kami siang hari ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Saya kembalikan kepada pihak Sekolah Polisi Negara Polda Kepri. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.